Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Halo teman-teman, selamat datang di channel Mathverse with the Maths can be final. Baik teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas materi tentang geometri ruang. Pada bagian pertama kita akan membahas kedudukan titik garis dan bidang. Oke, namun sebelum kita masuk ke kedudukan titik garis dan bidang, saya menganjurkan kepada teman-teman untuk mengetahui terlebih dahulu istilah titik garis dan bidang ini. Nanti teman-teman bisa cek di link ya, yang saya cantumkan di deskripsi ya. Oke, kita langsung masuk. Kedudukan titik garis dan bidang. Yang pertama kita lihat kedudukan titik terhadap titik lain ya. Titik dilambangkan simbolnya kayak gini ya. Kemudian diberi nama P, Q huruf besar ya, boleh P, boleh Q, A, B, C, terserah. Nah, yang pertama kita lihat kedudukannya yaitu P berdempetan dengan Q. Ya, berdempetan berarti dia pada posisi yang sama. Kemudian yang kedua, P dan Q ada jarak gitu ya. Nah, kita bisa melihat kalau kedudukan titik terhadap titik lain, kemungkinannya dia berdempetan atau dia tidak berdempetan, gitu aja. Nah, kalau dia berdempetan, jaraknya adalah 0. Sedangkan kalau berjarak atau dia tidak berdempetan, maka dia memiliki sebuah jarak ya. Ada jarak ini. Oke. Nah, yang kedua, kita lihat kedudukan titik terhadap garis lain ya. Eh, kita punya titik A di sini, kemudian kita ada garis G ya. Nah, posisi titik A ini berada di luar garis G ya. Kemudian yang kedua, titik A itu berada pada garis G. Ini analoginya bisa kita lihat pada manik-manik dan benang. Jadi ketika teman-teman punya manik-manik, terus tidak dilalui oleh benang, artinya manik-maniknya tidak berada pada benang gitu. Dan yang kedua ini, manik-maniknya berarti kita masukkan melalui jarum jahit kepada manik-maniknya, maka manik-manik berada pada benang kita tadi gitu ya. Seperti itu analoginya. Kemudian yang C, kedudukan titik terhadap bidang. Nah, itu juga titik titik M, ini ada bidang V ya. Bidangnya V, dinamakan bidang V, boleh Z, terserah. Pada video ini kita bikin V aja. Oke, kemudian titik M ini berada di luar bidang ya. Berarti dia memiliki suatu jarak dengan bidang ini. Ya, kemungkinan ada jarak, bukan kemungkinan lagi, sudah pasti ada jarak gitu ya. Kemungkinannya bisa jadi kecil ataupun besar ya jaraknya, atau jauh gitu ya. Nah, ini ada sejarak. Gitu. Ada jaraknya ya. D, dalam geometri kita bilang D. D itu sama juga dengan distance ya. Oke. Nah, kemudian yang ini titik N. Titik N berada pada bidang. Artinya N berada pada bidang sehingga tidak ada jarak dengan bidang tersebut. Titik N terhadap bidang nggak ada jarak. Nempel dia di bidang itu. Ya. Tahu jaraknya sama dengan 0 gitu ya. Yang D, kedudukan garis terhadap garis lain. Misalkan kita punya dua buah garis, yaitu garis G dan garis H. Nah, kemungkinannya ada tiga. Yang pertama, garis itu sejajar. Garis G sejajar dengan garis H. Nah, ini termasuk dalam postulat Euclid, yaitu dua buah garis yang sejajar tidak memiliki titik potong gitu ya. Postulat Euclid ya, ada 5 postulatnya. Salah satunya ini gitu. Kemudian kemungkinan kedua yaitu garis G dan garis H itu ada titik potong ya. Pertemuan antara atau perpotongan persekutuan garis G dan garis H pada titik P. Berarti P ini akan menjadi intersection namanya ya. Berarti P ini adalah titik potong antara garis G dan garis H ya. Kalau teman-teman lebih dalam lagi mempelajari tentang geometri, misalkan P ditulisnya P adalah elemen garis G dan P juga elemen garis H. Nah, karena mereka sama-sama memiliki P, artinya P elemen G iris H. Itu teman-teman. Ya. Kemudian yang ketiga kondisinya yaitu bersilangan. Artinya di sini dia tidak sejajar dan juga tidak berpotongan. Ya, gitu ya. Kayak gini. Ada space gitu tuh jaraknya gitu ya dari gambar ini. Nanti kita bisa melihatnya di geometri kalau kita diberikan gambar nantinya. Oke. Next, yang selanjutnya yang E, kedudukan garis terhadap bidang ya, garis terhadap bidang. Nah, pertama garis berada itu di atas bidang ini sejajar berarti ya. Garis berada sejajar dengan bidang. Oke, garis sejajar dengan bidang.
kemudian garis berada pada bidang, gitu ya. Kembali lagi konsepnya bahwa kalau seandainya di sini ada titik ya, titik N, kemudian di sini garis ini ada titiknya M, maka garis H itu memiliki jarak, nah gini, gitu ya, ada jaraknya nanti di sini D, distance-nya, gitu. Kemudian garis berada pada bidang ya, berarti D-nya sama dengan 0 gitu. Kemudian garis menembus bidang. Ini tembus ya, tembus gitu kayak kayak apa ya? Kalau kita bikin lubang di sini terus kita sinari dengan cahaya, maka cahaya itu merembet ya menembus bidang ini. Lurus ya. Nah, kemudian kalau kita punya garis pada bidang, misalkan garis D, dia akan membentuk sebesar sudut alfa ya. Alfanya ini bisa jadi dia tegak lurus maupun nanti lancip dan kalau kita lihat dari dengan sudut I, kalau dari sini bisa dilihat tumpul gitu ya, tergantung gimana kondisinya nanti. Kemudian kalau garis I-nya ini menembus bidang V, dia tegak lurus terhadap garis J dan garis H gitu ya. Garis I ini tegak lurus dengan kedua bidang ini, kedua garis ini maksudnya, sorry. Oke. Selanjutnya, kedudukan bidang dengan bidang lain. Nah, kedudukan bidang dengan bidang lain cuma dua, yaitu bidangnya sejajar, yang kedua bidangnya berpotongan gitu. Nah, perpotongan dua buah bidang menghasilkan satu garis ya, garis AB gitu ya. Nah, dengan kata lain, kita mendapatkan konsep di sini bahwa kalau ada dua buah bidang berpotongan, maka kita akan mendapatkan satu garis potong di sini ya, garis yang bersekutu, yaitu garis AB. Nah, bagaimana dengan konsep garis? Kalau garis berpotongan, dua buah garis berpotongan ya, minimal dua garis berpotongan, maka dia akan ada titik potong di sini, yaitu titik P. Nah, oke teman-teman. Baik, itu konsep yang dasar sekali sebelum kita masuk ke perhitungan yang lebih komplit ya. Oke, sekarang kita lihat contoh. Amati kubus A, B, C, D, E, F, G, H di bawah. Lalu tentukanlah kedudukan dari masing-masing unsurnya, gitu ya. Kita lihat di sini. Boom. Wah, ada 15 pertanyaan. Oh, 14 di sini karena satu sudah dijawab. Oke. Ini sebagai clue kita bahwa titik D terletak di luar garis DH. Titik D, kemudian garis DH. Apakah benar? Titik D terletak di luar garis DH. Salah ya? Berarti ini tidak benar. Maka titik D itu sendiri adalah titik yang menjadi pangkal dari D ke H ya. Kalau kita mulai dari D ke H, maka dia akan jadi pangkalnya. Berarti ini terletak harusnya pada garis DH gitu. Oke. Set terganti dengan pada gitu ya. Selanjutnya, garis P terletak bla 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 garis EG. Garis titik P kemudian garis EG. Nah, ingat lagi, misalkan P manik-manik, G adalah benang kita, maka titik P berada pada garis EG. Nah, titik P terletak pada garis EG gitu. Kemudian titik A terletak bla 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 pada bidang ACGE. Nah, kita lihat aja di sini. Kalau bidang ACGE artinya titik A merupakan pembentuk dari bidang itu sendiri, ya. Atau titik A itu ada pada bidang ACGE ini ACGE. Berarti ACGE ini merupakan bidang diagonal, ya. Nah, titik A ini merupakan apa? Titik sudut dari bidang diagonal ACGE gitu ya. Maka titik A terletak pada bidang ACGE. Gitu. Kemudian titik E terletak bla 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 bidang DCGH. DCGH. Nah, titik E ada jarak dengan bidang DCGH yaitu sebesar EH gitu ya. EH. Berarti ada jarak di sini nih, dari sini ke sini. Ada jaraknya atau sisi kubus itu sendiri ya, rusuk kubus itu sendiri. Berarti titik E terletak di luar bidang DCGH. Kemudian titik F terletak bla 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 pada bidang BGE. Titik F terus bidang BGE. Ya, kalau kita tarik garis, ini kalau kita garis, nah di sini ada jarak, ya ada jarak dari F ke bidang BEG. Berarti kalau ada jarak, maka titik F-nya ini jaraknya bukan 0, maka titik F berada di luar bidang BGE. Kemudian garis AC. Garis AC ya bla 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 dengan garis EG. AC dengan EG.
Nah, coba perhatikan bidang ACGE ya. Nah, garis AC ini dengan garis EG merupakan panjang dari bidang diagonal ACGE dan dia membentuk persegi panjang ya. Nah, maka AC sejajar dengan GE. Kita tulis di sini garis AC sejajar dengan garis EG gitu. Kemudian garis EH bla 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 dengan garis BE. Garis EH dengan garis BE. Nah, garis EH dengan garis BE. Nah, ini artinya apa? Garisnya berpotongan, ya, titik sekutunya di E. Titik E merupakan bagian dari EH dan titik E juga merupakan bagian dari EB. Maka garis H merupakan titik garis EH dengan garis BE itu udah berpotongan gitu ya. Oke. Kemudian garis HF bla 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 dengan garis BG. HF dengan garis BG. Nah, ini kelihatan ya. Garis HF itu terletak pada bidang EFGH. Sedangkan garis BG terletak pada bidang BCGF. Artinya dua garis ini terletak pada bidang yang berbeda. Ya, kalau sudah berbeda letak bidangnya, maka kedua garis tersebut adalah bersilangan. Gitu ya. Kemudian garis CD. Garis CD dengan garis EG. CD dengan garis EG. Nah, garis CD terletak pada bidang CDHG. Kemudian garis EG terletak pada bidang EFGH. Berarti mereka terletak di bidang yang berbeda lagi. Maka garis CD bersilangan dengan garis EG. Gitu. Kemudian garis BG dengan bidang BCGF. Ya, garis BG bla 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 BCGF. Nah, garis BG itu terletak pada bidang BCGF ya, karena posisi si BG ini merupakan diagonal bidang dari bidang BCGF ya, maka garis BG terletak pada bidang BCGH ya, garis BG terletak pada bidang BCGF gitu ya. Selanjutnya garis AC bla 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 bidang EFGH. Garis AC bidang EFGH. EFGH. Nah, kita lihat di sini. Garis AC terletak pada bidang ABCD dan bidang EFGH itu sejajar dengan bidang ABCD. Nah, coba perhatikan karena dia AC ini berada di luar bidang EFGH dan posisinya sejajar dengan bidang EFGH karena dia merupakan dua bidang yang sejajar juga di sini, gitu ya. Oke, garis AC kita bikin kemungkinannya di luar bidang dan sejajar. Sejajar gitu ya. Garis BE dengan bidang ADHE. BE dengan ADHE ya. Garis BE ini berarti dia menembus bidang ADHE. Kenapa? Kalau ADHE ini kita perlebar bidangnya ya, maka BE ini akan menembus bidang ADHE ini ya. Berarti menembus. Oke. Bidang ABFE dengan bidang DCGH. ABFE dengan bidang DCGH. Nah, berarti bidang ABFE ini merupakan bidang sisi depannya. DCGH belakangnya, berarti dia sejajar. Maka bidang ABFE dengan bidang DCGH adalah sejajar. Ya. Kemudian bidang BEG dengan bidang EFGH. Ya. Bidang BEG dengan bidang EFGH. EFGH. Nah, bidang BEG dengan bidang EFGH yaitu berpotongan. Di mana perpotongannya? Yaitu di garis EG, gitu ya.
Maka dibuat di sini bidang BEG berpotongan dengan bidang EFGH. Ya, kemudian selanjutnya bidang ACGE dengan bidang BFHD. ACGE dengan bidang BFHD. Nah, bidang ACGE dengan bidang BFHD itu berpotongan. Ya, kalau kita tarik garis lurus dari P ini ke sini. Nah, ada titiknya, ada garis ya dari misalkan titik Q di sini. Maka PQ ini merupakan garis yang terbentuk dari perpotongan bidang ACGE dengan bidang BFHD. Maka disebut juga dengan berpotongan. Oke. Selanjutnya. Nah, titik yang terletak pada garis FH. Ya, titik yang terletak pada garis FH. Kalau kita punya FH, titiknya yaitu titik F, P, dan H. Ya, kita isi. P dan H. Titik-titik yang terletak pada bidang BEG. BEG berarti titik P, titik B, titik E, P, G. Ya, kita tulis B, E, P, ya, B, E, P, dan G ya. Ini kelebihan titiknya. Nggak ada lagi titik yang terletak pada bidang BEG. Ya, oke, ini nggak ada. Garis-garis yang bersilangan dengan garis CG adalah AB, ya. CG berarti CG yang ini, yaitu AB, kemudian BE, ya. Kemudian apa lagi? Kalau kita punya CG yang bersilangan yaitu EH, iya juga. AD ya, AD bersilangan. Nah, AD juga bersilangan nih. AD. Karena AD terletak pada bidang ADHE, sedangkan CG terletak pada bidang BCGF ya. Kemudian satu lagi garisnya yang bersilangan dengan CG yaitu garis bersilangan. Oke, ini garis BD juga bersilangan dengan garis CG ya. BD. Nah, gitu. Garis yang sejajar dengan bidang BEG. BEG. Mana garis yang sejajar dengan bidang BEG? Yaitu garis AC gitu ya, sejajar dengan garis dengan bidang BEG. Oke. Bidang yang sejajar dengan bidang BCGF. Bidang yang sejajar dengan bidang BCGF. BCGF yang sejajar yaitu bidang ADHE gitu ya. Bidang ADHE. Nah, gitu teman-teman. Jadi kira-kira soalnya yang akan keluar tentang konsep dasar kedudukan titik, garis, dan bidang ya seperti ini. Kita diminta untuk menganalisis saja atau minta untuk mengidentifikasi kedudukan titik, kemudian titik mana yang terletak pada bidang, pada garis, dan segala macamnya dengan materi-materi yang telah kita bahas tadi sebelumnya gitu ya. Oke, untuk video kali ini kita cukupkan sampai di sini. Besok kita lanjut dengan video tutorial lainnya, yaitu jarak titik, garis, dan bidang. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.